Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita semua lakuin tiap hari, bahkan tiap detik, yaitu mengambil keputusan. Tapi, kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda, sebagai sebuah tindakan keberanian. Yuk langsung aja kita mulai. 35.000. Wow, coba lihat angka ini. Menurut penelitian, segitu banyaknya loh keputusan yang rata-rata kita buat setiap hari. Dari yang sepele banget, sampai yang bisa mengubah hidup kita. Gila kan? Iya kan? Setiap saat kita dihadapkan pada pilihan. Mulai dari yang sederhana banget kayak milih baju pagi ini, sampai ke hal-hal yang kompleks yang nentuin arah hidup kita. Nah, apalagi buat kalian para remaja, keputusan-keputusan ini tuh rasanya punya bobot yang lebih berat, karena benar-benar bisa mempengaruhi masa depan kalian. Terus pertanyaannya jadi gini, di tengah begitu banyak pilihan dan tekanan, gimana caranya kita bisa yakin kalau kita milih jalan yang benar? Jawabannya mungkin aja bisa kita temukan dalam sebuah kisah dari zaman dulu yang luar biasa. Oke, sekarang kita coba time travel sedikit ya. Kita mundur jauh ke belakang buat ketemu sama seorang pria bernama Abraham. Dia ini nih bakal dihadapkan sama satu keputusan, satu panggilan yang gak cuma mengubah hidup dia, tapi juga alur sejarah dunia. Serius, sedahsyat itu. Coba deh, bayangin kamu dengar panggilan ini. Tuhan meminta Abram buat ninggalin semua yang dia kenal, negerinya, kerabatnya, rumah ayahnya, dan pergi ke suatu tempat yang bahkan belum dikasih tahu di mana. Ini permintaan yang, wow, besar banget. Biar kebayang nih ya, ini tuh kayak kamu tiba-tiba disuruh pindah sekolah ke kota asing. Kota yang namanya aja kamu baru denger. Kamu nggak tahu bakal tinggal di mana, teman-teman barumu siapa, atau makanannya bakal kayak apa. Duh, pasti menegangkan banget kan? Jadi, coba kita renungkan lagi. Dia itu nggak cuma pindah rumah loh. Seperti yang kita lihat di sini, dia ninggalin segalanya, negerinya, keluarganya, seluruh jaring pengamannya. Ini bukan sekedar perjalanan biasa ya, ini adalah penyerahan total pada sesuatu yang sepenuhnya nggak pasti. Tapi, ini bukan permintaan sepihak. Sebagai ganti dari semua yang dia tinggalkan, Tuhan ngasih janji yang luar biasa. Dia akan jadi bangsa yang besar dan jadi berkat bagi dunia. Kuncinya di sini adalah kata janji. Belum ada bukti nyata yang bisa dia pegang waktu itu. Sekarang, kita sampai di momen yang paling menentukan. Dengan ketidakpastian total di satu sisi dan janji yang luar biasa di sisi lain, apa yang Abram lakukan? Nah, responsnya ini ngajarin kita segalanya tentang iman. Dan ini dia jawabannya. Simple banget, tapi mengubah segalanya. Lalu pergilah Abram. Udah, gitu aja. Gak ada keraguan, gak ada penundaan. Dia gak minta peta atau jadwal perjalanan. Dia cuma mendengar, percaya, dan melangkah. Itulah ketaatan yang lahir dari iman. Ini dia inti dari pengambilan keputusan yang berlandaskan iman. Abram tuh benar-benar nggak tahu persis dia mau kemana atau tempat itu bakal kayak apa. Keputusannya bukan didasarkan pada bukti fisik, tapi murni pada keyakinan bahwa Tuhan yang memanggilnya bakal menyertai dia. Oke, kisah yang inspiratif banget ya. Sekarang yuk kita bawa kisah ini ke dunia kita. Kita mungkin nggak diminta buat pindah negara, tapi setiap hari kita juga menghadapi persimpangan jalan kita sendiri. Ini skenario yang nyata banget. Tekanan dari teman-teman buat ngelakuin sesuatu yang kamu tahu itu salah. Apakah kamu bakal berani bilang enggak dan memilih jalan yang benar, meskipun itu bikin kamu jadi nggak populer? Atau situasi ini, nggak ada yang lihat dan kayaknya ini jalan pintas yang gampang. Keputusan kecil ini sebenarnya adalah tentang karakter kamu. Apakah kamu memilih integritas daripada kemudahan? Dan yang ini mungkin salah satu yang paling sulit. Ketika imanmu sendiri yang jadi sasaran ejekan. Apakah kamu tetap berdiri teguh pada keyakinanmu, atau kamu milih buat menyembunyikannya biar diterima sama orang lain? Keputusan-keputusan ini emang nggak mudah, tapi sama seperti Abram, kita nggak sendirian. Ada sebuah alat sederhana yang kuat banget, sebuah pertanyaan yang bisa bantu kita menavigasi pilihan-pilihan sulit ini. Seringnya kan pikiran kita otomatis bertanya, mana yang paling gampang? Atau teman-teman lain pada ngapain ya? Nah, iman itu menantang kita buat ngubah pertanyaannya. Bukan lagi soal kemudahan atau popularitas. Tapi gimana kalau kita mulai bertanya, apa yang Yesus mau aku pilih? Atau, apakah ini sejalan dengan imanku? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh, jadiin ini sebagai filter buat setiap keputusan yang kamu hadapi. Pertanyaan ini mengubah fokus dari apa yang kamu inginkan menjadi apa yang Tuhan kehendaki untukmu. Dan ingat, ini ya, kamu nggak pernah sendirian dalam mengambil keputusan.
Tuhan yang sama yang memanggil dan menyertai Abram dalam perjalanannya yang penuh ketidakpastian, juga berjanji untuk menyertai kamu di setiap persimpangan jalanmu. Jadi, sebagai penutup, aku punya tantangan buat kamu. Coba deh pikirkan tentang minggu yang akan datang. Apa satu keputusan, besar atau kecil, yang bisa kamu ambil bukan karena mudah atau populer, tapi murni karena iman. Ingat ya, setiap keputusan adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanianmu.